Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolor, jumpa lagi dengan saya Evi Laili Azikiah dalam Bincang Santai Kemenag Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang senantiasa menjadi trending di masyarakat, apalagi kalau bukan seputar penyelenggaraan ibadah haji. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang seleksi petugas haji tahun 2025. Dolor, siapa sih yang tidak ingin menjadi petugas haji? Melayani para tamu Allah di tanah suci merupakan suatu karunia tiada tara bagi kita yang bisa mempunyai kesempatan melaksanakannya. Nah, karena itu untuk membahas lebih lanjut sudah hadir narasumber spesial kita pada hari ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar, MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan panjenengan yang luar biasa nggih. Ya. Nah, Dolor, kali ini kita akan membahas tentang seleksi petugas haji tahun 2025 yang sudah kita laksanakan pada tanggal 21 November kemarin untuk seleksi tahap satunya ya Bapak ya? Ya, tahap pertama. Nah, untuk hasilnya juga sudah keluar ya Pak ya? Ya, benar. Kemudian akan dilanjutkan dengan seleksi tahap 2 ya Pak ya? Ya, betul. Insyaallah. Insya Allah tanggal berapa Pak untuk seleksi tahap 2-nya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersyukur tahap pertama sudah selesai dilakukan. Tahap pertama ini pelaksanaannya di kabupaten kota se-Jawa Timur. Tanggal 5 Desember ini kita akan masuki seleksi tahap 2. Nah, tahap pertama dan tahap kedua ini kriteria penilaiannya berbeda. Kalau tahap pertama itu perpaduan nilai antara nilai administrasi dan nilai CAT-nya. Nah, untuk tahap 2 nilai CAT dengan wawancara yang komposisinya 60-40 ya. Jadi CAT-nya itu 60, kemudian wawancaranya 40, sama dengan yang tahap pertama. Administrasi itu 40, kemudian nilai CAT-nya 60. Nah, ini tentunya mencerminkan kesungguhan Kementerian Agama dalam merekrut ya calon petugas haji. Jadi dari sisi lain memenuhi persyaratan administrasi, kemudian nanti punya kompetensi sesuai dengan nilai CAT-nya, dan nanti ada wawancara untuk memperkuat dari sisi tusi ya, tugas dan fungsi sebagai petugas haji, apakah sebagai ketua kloter maupun sebagai pembimbing ibadah. Kalau kita melihat prosesnya yang tidak main-main ini Bapak ya, itu seberapa penting sih Pak keberadaan dan peran petugas haji pada penyelenggaraan ibadah haji ini? Prosesnya juga seleksinya tuh ada tahapannya, ini tidak main-main gitu Pak. Ya, seleksi ini menurut saya sangat penting untuk mendapatkan petugas-petugas haji yang profesional ya. Profesional berarti dia dari sisi kompetensinya sudah tidak bisa diragukan, kemudian integritasnya juga, komitmennya juga, kemudian loyalitasnya juga. Petugas haji ini menjadi hal yang sangat penting keberadaannya karena akan mendampingi ya jemaah haji mulai dari pemberangkatan, jadi nyampe di asrama haji, kemudian pemberangkatan menuju Arab Saudi, selama ada di Arab Saudi dan kembali lagi ke Indonesia, baik petugas haji sebagai ketua kloter maupun sebagai pembimbing ibadah. Jadi keberadaan para petugas itu sangat penting bagi jemaah haji agar jemaah haji itu dapat menjalankan ya manasik hajinya dengan benar,
Kalau sudah benar, Pak, insya Allah haji mabrur akan menunggu. Tetap di sisi yang lain, bukan hanya sebagai ketua kloter kemudian ibadah, tapi juga ada petugas kesehatan, karena jemaah haji ini kan juga dalam melaksanakan ya, rukun dan wajib hajinya ini tentunya agar bisa maksimal, maka fisiknya juga harus sehat. Maka petugas haji kesehatan itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari petugas haji sebagai kloter maupun pembimbing ibadah. Jadi memang perannya tidak hanya sekedar mendampingi ya Pak ya, jadi biar para jemaah haji itu memperoleh mendampingi sampai meraih kemabruran hajinya juga nih Pak. Betul. Jadi tugasnya itu adalah yang membimbing, membina, kemudian juga melindungi. Jadi berangkatnya utuh, pulangnya harapannya adalah juga utuh ya, lengkap maksud saya begitu itu. Ya, sehat ketika berangkat, pulang juga dalam kondisi yang tanpa kurang satu apapun, karena itu penting sekali ya keberadaan mereka. Diperlukan jiwa-jiwa yang melayani, tanggung jawab gitu nggak Pak? Iya, benar. Makanya proses rekrutmennya juga luar biasa secara keseluruhan. Seperti yang kita ketahui Pak ya, bahwa kayaknya banyak sekali orang yang ingin menjadi petugas haji Pak ya. Apakah karena begitu banyak orang yang jadi petugas haji, sementara mungkin ya pasti ada kuota yang terbatas nih Pak yang jadi petugas, tentunya menjadi suatu hal yang sangat rawan untuk terjadi transaksional. Nah, bagaimana Kementerian Agama menyikapi hal ini? Ya, pertama kita merekrut petugas haji ini sudah dari awal kita sudah transparan, diumumkan kepada masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi petugas haji, baik yang ASN Kementerian Agama maupun dari Ormas, dari kelompok bimbingan ibadah, dari perguruan tinggi. Kita open, memberikan kebebasan kepada siapapun yang mau ikut rekrutmen, dan hasilnya juga kita transparan. Jadi dari hasil seleksi itu, baik seleksi administrasi maupun nilai CAT-nya, ketika pengumuman itu sudah kita sampaikan semua, sehingga siapapun berhak untuk mengkoreksi. Bahkan kemarin ketika kita umumkan itu ada masa sanggah. Ada masa sanggah. Jadi kalau ada peserta kemarin misalnya, kemudian lah ini kok tidak lolos misalnya, mestinya kan saya lolos, itu kita beri kesempatan untuk melakukan sanggahan-sanggahan, dengan tentunya dengan membawa bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya ternyata benar, berarti ini kan terjadi human error, dan pasti kita akan memperbaiki, dan saya tentunya sebagai kepala kantor akan meminta maaf pada yang merasa dirugikan. Jadi kemarin itu mulai dari pengumuman rekrutmennya kita sudah sampaikan secara terbuka. Kemudian hasil seleksinya juga kita umumkan. Jadi nilai-nilainya juga kita masukkan di dalam pengumuman itu, dan juga diberi kesempatan untuk melakukan sanggahan-sanggahan. Jadi kalau misalnya ada yang merasa punya hak untuk diloloskan pemerintah, ya silakan lakukan sanggahan kepada kita. Ini adalah bentuk tanggung jawab dari kita, Kementerian Agama, dalam rekrutmen petugas haji itu betul-betul mencari yang terbaik ya dari yang baik itu, dan tentunya harapan kita dari rekrutmen yang terbuka seperti ini dan transparan itu, kita bisa menghasilkan petugas-petugas yang mempunyai kompetensi, komitmen, dan integritas yang tinggi. Karena itu dijamin dilakukan secara transparan ya Pak ya, terbuka untuk masyarakat umum juga, dan hasilnya
Nah, baik Bapak, hasil seleksi tahap 1 sudah keluar ya hasilnya. Namanya seleksi juga ada yang lolos dan pasti ada juga yang gagal, Pak. Mungkin ada pesan, Pak, bagi para yang kemarin para calon petugas haji yang lolos itu bagaimana? Masih ada tahapan berikutnya, sedangkan bagi yang tidak lolos bagaimana untuk pesannya? Ya, tentunya siapapun yang ikuti seleksi itu harapannya adalah lolos ya. Nah, tapi kan tidak mungkin karena kita ini kloternya hanya 96, sementara pendaftarnya itu ribuan. Jadi tak mungkin kemudian lolos semuanya. Nah, saya berharap bagi yang belum ditakdirkan lolos tahap pertama tahun ini, pelaksanaan jemaah haji itu insya Allah akan terus berlangsung. Jadi kesempatan masih panjang, silahkan menurut saya mengikuti lagi tahun depan. Nah, bagi yang sudah dinyatakan lolos tahap pertama, itu juga tidak jaminan bahwa akan bisa berangkat menjadi petugas haji, karena masih ada seleksi tahap kedua, yaitu CAT dan wawancara yang insya Allah pelaksanaan tanggal 5 Desember ya tahun 2024. Hari Kamis besok Hari ya, Pak? Kamis, ya betul. Jadi saya himbau kepada yang lolos tahap pertama belajar terus, karena nilai tahap pertama itu tidak menjamin tahap kedua juga nilainya akan sama dengan yang tahap pertama. Oleh karenanya sekali lagi ayo terus belajar untuk menghadapi seleksi tahap yang kedua. Insya Allah bagi yang sungguh-sungguh itu akan terbuka lebar kesempatannya untuk lolos di tahap kedua. Kalau sudah tahap kedua lolos, itu juga tidak serta-merta kemudian diberangkatkan menjadi petugas haji. Nanti masih ada yang namanya diklat atau bimbingan teknis ya, berkaitan dengan bagaimana menjadi petugas dari sisi pengetahuannya, nanti dari sisi praktiknya. Nah, kalau sudah dinyatakan lolos, nanti di diklatnya itu, di bimbingan teknisnya itu, ya kemungkinan besar akan diberangkatkan menjadi petugas haji tahun 2025. Baik, Pak, tahapannya masih cukup panjang juga ya, Pak ya. Betul. Tahapannya. Nah, mungkin Pak ada tips biar supaya lolos tahap 2 ini, Pak? Mungkin ada tips khususnya? Ya tentunya yang pertama harus betul-betul belajar ya, berkaitan dengan manasik haji ya, berkaitan dengan undang-undang. Nah ini Pak, undang-undangnya harus dipahami, dihafalkan juga ya Pak. Betul. Kemudian tentunya juga pengetahuan teknis ya. Kalau ketua kloter itu apa yang kemudian harus dilakukan, kalau pembimbing ibadah itu apa yang harus dilakukan. Nah ini yang kemudian di sisi yang lain tentunya, karena yang namanya manusia itu kan tidak punya kekuatan dan kemampuan, maka berdoa. Dan ini jangan sampai kemudian meninggalkan hal yang sangat penting, karena semua yang kita miliki itu sungguhnya adalah kemampuan, kekuatan itu milik Allah. Oleh karenanya walaupun kita ini sudah belajar sungguh-sungguh misalnya, maka jangan pernah meninggalkan doa, karena sekali lagi bahwa al-insan itu bitafkir wallah takdir. Jadi manusia itu hanya berusaha dan Allah yang menentukan. Baik Bapak, jadi doa ya Pak kuncinya ya. Selain berusaha belajar dengan sebaik mungkin materi-materinya, materi manasik ya Pak ya. Juga tentang undang-undang haji, jangan lupa dipelajari supaya lolos seleksi tahap 2. Nah, mohon izin Bapak, apakah panjenengan ada pengalaman sebagai petugas haji? Kalau ada boleh bisa di-share ya. Alhamdulillah tahun 2014 berarti 2014 ya, 10 tahun yang lalu saya ditakdirkan ya untuk diamanahi menjadi ketua kloter ya. Nah
sebagai petugas haji tentunya yang ada dalam pikiran kita itu adalah melayani. Bagaimana kemudian jamaah itu merasa nyaman, kemudian merasa aman, kemudian merasa senang dengan layanan yang kita berikan. Nah, jadi ketua kloter itu memang berat, tapi ketika diniati sebagai ibadah dan ikhlas, insya Allah kemudian seberat apapun ya tanggung jawab yang kita hadapi, misalnya ada tantangan dari tangan apapun, insya Allah. Kenapa? Karena ibadahnya kita itu adalah memberikan layanan. Beda dengan jamaah haji. Kalau jamaah haji itu ibadahnya adalah ya menjalankan ya wajib, rukun dan sunnahnya. Tapi kalau kita ini fokus kepada bagaimana jamaah haji dalam menjalankan ibadahnya, ya rukun, wajib, sunnahnya haji itu dengan tugas dan tanggung jawab oleh kita, mereka bisa menjalankan dengan baik sehingga bisa menjadi haji mabrur. Baik Pak, berat juga ya Pak ya mendampingi hingga menjadi haji mabrur. Mungkin ada dukanya Pak ketika menjadi petugas haji dulu. Sukanya juga bagaimana ketika dipercaya menjadi sebagai petugas haji? Ya kita ini fungsinya nanti bisa fungsi sebagai pembimbing ibadah, karena kita dianggap sebagai petugas haji itu mampu segalanya, bisa segalanya. Jamaah menganggap petugas mampu segalanya. Termasuk juga kita dianggap ketika ada jamaah yang sakit, gitu, kita juga harus siap-siap itu untuk melayani, karena pasti sudah jamaah haji itu akan meminta kita untuk memberikan layanan. Nah, tentunya teman-teman yang jadi ketua kloter jangan pernah kemudian hanya ini tugas saya sebagai kloter, urusan pembimbing ibadah itu urusan pembimbing ibadah, urusan kesehatan misalnya, urusan dokter misalnya atau tenaga medis, enggak. Tapi kita ini harus menyiapkan diri betul. Kebetulan pada tahun 2014 itu yang lansianya saya cukup sekitar 60% ya, antara 40 sampai 60 ya. Banyak juga ya Pak? Banyak lansianya itu tahun 2014. Ada yang stroke, saya gendong. Ada yang sudah kemudian berangkat dari Indonesia kecelakaan patah gitu ya. Dan kita harus siap itu semuanya. Maka kalau tidak siap jadi petugas, baiknya menurut saya jangan ikut seleksi, dan disitulah kita akan ketahuan itu bagaimana kita ini peduli apa enggak kepada jemaah haji. Di balik sebagai mungkin menjanjikan sesuatu enak ya bisa ikut mendampingi ke tanah suci, ternyata itu kalau bisa dibilang bahasa Jawanya soroh gitu Pak Gael. Susah juga, luar biasa, butuh kerja keras yang luar biasa nih Pak, pengorbanan yang luar biasa juga sebagai petugas haji. Betul. Ya. Maupun Bapak misalnya Pak ya, ada dalam seleksi itu ditemukan dirasa dianggap curang gitu, bagaimana Pak? Apakah bisa dilaporkan, dan kalau dilaporkan kemana seperti itu? Mungkin kadang kan ada orang beranggapan ini seharusnya saya bisa, kok enggak dianggap curang, kadang kan ada seperti itu. Dalam pelaksanaan seleksi itu pasti akan didampingi oleh inspektorat ya, dan inspektorat tentunya memastikan bahwa dalam pelaksanaan ini tidak ada kecurangan. Kalau suatu saat misalnya temukan kecurangan, tentunya walaupun sudah dinyatakan lulus akan kita evaluasi. Nanti keputusannya apakah sampai dianulir dan sebagainya, tergantung pada tingkat kecurangannya. Tapi saya pastikan kalau misalnya dia sudah dinyatakan lulus tapi kemudian curang, kemungkinan
kemungkinan besar akan kita keputusannya akan kita evaluasi. Baik Pak. Jadi akan ada tindakan tegas ya Pak ya, insya Allah tindakan tegas. Nah, ini mungkin Pak ada pesan terakhir Pak bagi para netizen yang sedang berjuang. Nah, para yang berjuang menjadi petugas haji, baik yang untuk tahap 2 maupun juga untuk seleksi PPIH Pusat Pak. Pesan-pesan yang jenengan untuk. Yang pertama menurut saya luruskan niat ya, bahwa kita ini ikut seleksi dalam rangka memberikan layanan ya kepada jamaah haji. Ibadahnya teman-teman petugas itu adalah melayani, jangan dibalik. Nanti mikir ibadah haji kemudian pelayanannya dilalaikan. Jadi kemudian yang kedua ya tentunya petugas haji itu harus fit ya, fisiknya dan mentalnya. Maka sebagai petugas haji ya harus betul-betul mempersiapkan fisik dan mentalnya. Kalau sebagai petugas haji nanti fisiknya lemah, sementara jamaah yang harus dilayani adalah banyak, ini kan juga tidak akan maksimal. Nah tentunya juga akan berpengaruh ya pada layanan kepada jamaah haji. Di sisi yang lain teman-teman tentunya selain niat fisik dan mental itu menjadi sangat penting supaya dirinya itu betul-betul ya menyiapkan dirinya untuk tidak berpikir tentang dirinya. Jadi selalu berpikir tentang tugas dan tanggung jawabnya, berpikir tentang jamaahnya. Selalu mengutamakan jamaah gitu ya, Pak ya. Kalau masih berpikir tentang dirinya, tentunya menurut saya harus ini urungkan niatnya untuk ikut menjadi petugas haji, karena hal itu yang menurut saya sangat penting bagi petugas haji yang selalu berpikir tentang jemaah tapi tidak berpikir tentang dirinya. Bisa dibilang garda terdepan gitu mungkin Pak ya dalam membimbing jamaah, melayani jemaah. Ya, karena ibadahnya mereka itu kan melayani. Ibadahnya petugas haji itu melayani, maka jangan pernah berpikir tentang dirinya tapi berpikir tentang jamaah haji. Melayani para tamu Allah gitu ya, seperti itu. Jadi benar-benar diluruskan niatnya dari awal nggih. Baik Pak. Rasa perbincangannya sangat menarik ya Pak ya. Sepertinya waktunya sudah tidak memungkinkan lagi Pak. Mungkin berikutnya kita akan sambung lagi dengan topik lagi tentang ibadah haji berikutnya, karena masih tahapannya masih panjang ya Pak. Insya Allah lain kali kita akan bahas lebih lanjut dengan Bapak Kakanwil. Dulur, demikian tadi yang sudah disampaikan Bapak Kakanwil, bahwa untuk menjadi petugas haji kita harus meluruskan niat kita, yaitu melayani para tamu Allah, karena kita menjadi garda terdepan bagi para jemaah haji. Dulur, semoga bincang santai ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih atas perhatian dulur semua. Jangan lupa Kanwil Kemenag Jawa Timur juga memiliki media sosial, jangan lupa di follow ya. Kalian semua bisa mengikuti bincang santai ini di YouTube Kemenag Jatim. Jangan lupa subscribe dan share channel YouTube Kemenag Jawa Timur. Kemenag Jawa Timur juga hadir di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga X atau Twitter. Insya Allah lain kesempatan kita akan sambung lagi dengan topik yang menarik lagi. Demikian, terima kasih Bapak nge atas waktunya di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.